kepada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda pernah mendengar cerita tentang batu ajaib? Saya tidak pernah. Seorang ibu rumah tangga di sebuah desa terkejut pada suatu hari mendengar pintu rumah diketuk. Dia buru-buru datang membuka pintu, dan dengan terkejut dia melihat seorang asing dengan pakaian rapi. Di tangannya dia memegang sebuah tas, dan setelah memberi salam dan hormat, dia berkata, "Ibu, tolong beri saya makan. Saya belum makan dari kemarin." Ibu itu dengan rasa malu mengatakan, "Mohon maaf Pak, di rumah saat ini saya tidak punya apa-apa." Orang asing itu berkata, "Tidak apa-apa Bu, di tas saya ini ada sebuah batu ajaib. Dan dengan batu ajaib ini saya bisa membuat sup yang paling enak di dunia ini. Ibu tinggal menyalakan api di dapur, lalu isi penuh tempayan yang paling besar dengan air, dan saya akan membuat sup yang paling enak di dunia ini." Ibu itu buru-buru melaksanakan permintaan dari orang asing itu, dan setelah api menyala, kuali yang paling besar penuh air sudah di atas tungku. Dia menyelinap pergi memberitahukan kepada tetangga-tetangga bahwa di rumahnya ada seorang asing yang katanya mau membuat sup paling enak di dunia ini. Maka orang-orang desa itu dalam sekejap mata semua sudah berkumpul, berkerumun, mau melihat orang asing yang membuat sup paling enak di dunia ini. Setelah dia melihat sudah begitu banyak orang berkumpul, dia membuka tasnya, lalu mengambil sebutir batu, lalu dia jatuhkan ke dalam kuali yang sudah penuh air yang mulai mendidih, dan menunggu sebentar, lalu dia mulai mencedok dan mengatakan, mulai enak. Tapi seandainya ada daging yang bisa dimasukkan ke dalam kuali ini, pasti akan lebih enak. Ada seorang ibu di sana yang mulai, "Oh, di rumah saya ada daging." Dia pulang lari mengambil daging itu, diserahkan kepada orang asing itu. Dia potong-potong lalu masukkan di dalam kuali yang sudah mendidih itu, dan setelah menunggu beberapa lama dia mencedok dengan tambah enak. Tetapi seandainya ada kentang yang bisa dimasukkan ke dalamnya, pasti tambah enak. Ibu lain yang ada di sana berkata, "Oh, di rumah saya ada kentang." Dia pulang ambil kentang itu, serahkan kepada orang asing itu, mulai potong-potong, masukkan dalam kuali itu, dan menunggu beberapa saat, lalu mencedok, sudah mulai tambah enak. Tapi seandainya ada wortel yang bisa dimasukkan dalam kuali ini, pasti akan tambah enak. Ibu lain yang ada di situ, "Oh, di rumah saya ada wortel." Dia pulang dan mengambil wortel itu, potong-potong, lalu dimasukkan ke dalam kuali itu. Setelah orang asing itu menunggu, tambah enak. Tetapi seandainya ada sayuran yang bisa dimasukkan ke dalamnya, pasti akan lebih enak lagi. Ibu lain yang ada di sana, "Oh, di rumah saya ada sayur
lalu dia pulang ambil sayur itu, diserah kembali, lalu diserahkan kepada orang asing itu, memotong-motongnya, lalu menaruhnya ke dalam wali yang sudah mendidih itu, dan menunggu beberapa saat lalu mencedok. Sudah tingkat akhir sup yang paling enak di dunia ini. Sekarang Ajinomoto dan garam. Lalu ibu rumah tangga di sini ada, diserahkan kepada orang asing itu, masukkan ke dalam kuali yang sudah mendidih itu. Sesudah itu dia cedok dan sekarang piring-piring semua ibu-ibu itu pulang ke rumah ambil piring, lalu pulang ada yang bawa roti, ada yang bawa buah-buahan, karena di rumahnya kebetulan ada itu semua datang. Lalu orang asing itu mulai membagi-bagi sup yang paling enak di dunia ini. Dan untuk pertama kali dikatakan orang-orang sekampung itu begitu bergembira bersama-sama menikmati sup yang paling enak di dunia ini. Dan mereka bergembira dan merasa untuk pertama kalinya mereka mengalami hal seperti itu. Bergembira, bersenang, tertawa, pokoknya ceria. Sementara mereka menikmati sup yang paling enak itu, orang asing itu menyelinap pergi. Dan orang-orang kampung itu tetap bergembira dan akhirnya pulang dengan puas ke rumah masing-masing, merasa kenyang. Si yang punya cerita berkata, orang kampung itu setiap kali mau menikmati sup yang paling enak di dunia ini, mereka buat lagi seperti itu. Saudari-saudara terkasih, itulah batu ajaib, membuat sup yang paling enak di dunia ini, yang bisa dinikmati oleh orang-orang seisi kampung. Itulah batu ajaibnya. Saudara-saudari, apakah saudari-saudara menangkap pesan inti dari cerita ini? Orang asing itu tadi dalam perjalanan menuju rumah itu mengambil sebutir batu di jalan, membersihkannya lalu menempatkannya di dalam tasnya. Dan dengan batu yang dia punut di jalan itu menjadi batu ajaib yang bisa membuat sup yang paling enak di dunia ini untuk dinikmati oleh orang seisi kampung. Dan setiap kali mereka mau menikmati lagi seperti itu, mereka buat seperti yang dibuat oleh orang asing itu. Apa intinya? Apa pesannya? Mari lihat baik-baik. Ketika orang-orang kampung di masing-masing rumahnya itu, rumah dari ibu di mana dibuat sup yang paling enak itu kan hanya punya garam dan ajinomoto. Ibu lain di rumah hanya punya daging, yang lain hanya punya wortel, yang lain hanya punya kentang, dan yang lain punya ini, punya itu. Nah, ketika seorang datang minta diberi makan, memang tidak ada yang bisa disajikan. Tapi lihatlah, ketika apa yang dimiliki oleh masing-masing orang itu, ada yang memiliki daging, ada yang memiliki kentang, wortel, sayur mayur. Ketika itu semua direlakan untuk diberi dan dikumpulkan bersama-sama, jadilah batu ajaib. Jadi batu ajaibnya adalah kesediaan memberi apa yang kita miliki.
Masing-masing dari kita memiliki hal sangat terbatas. Dan kita seringkali berkata, apalah artinya ini untuk saya sumbangkan. Saudari-saudara, dalam Injil pada hari ini, kita mendengar di tempat yang terpencil, Yesus membuat mukjizat dari 5 buah roti dan 2 ekor ikan, mampu memberi makan sampai kenyang sekitar 5.000 orang pria, dan dikatakan belum termasuk wanita dan anak-anak. Saya tidak tahu mengapa wanita dan anak-anak tidak dihitung. Padahal saya tahu ada juga perempuan yang makan banyak kan. Anak-anak juga itu kadang-kadang makan lebih banyak daripada orang dewasa. Tetapi mengapa? Lihatlah, dari hanya 5 buah roti, 2 ekor ikan, pada kami hanya itu yang ada. Apalah itu artinya? Tetapi ketika mau diberikan, terjadi mukjizat. Pesannya adalah kesiapan memberi. Dari apa yang kita berikan, Tuhan akan membuat mukjizat. Hakikat dari Tuhan, seperti dikatakan oleh Ibu Teresa dari Kalkutta, adalah memberi. Ibu Teresa dari Kalkutta memberi definisi tentang Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah memberi. Dan penyair terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, mengatakan, apabila seorang bertanya kepadamu siapa Tuhan itu, beri dia seketul roti dan katakan, ini dia. Itulah Tuhan yang memberi. Nah, itu pesannya bagi kita. Kesiapan untuk berbagi, kesiapan untuk memberi. Dan itulah pesan dari cerita batu ajaib tadi. Dan lihatlah, ketika setiap orang siap memberi dari kekurangannya, dari apa yang dia miliki, lihatlah, akan terjadi mukjizat. Itu pesan dari Injil hari ini. Dan saudara-saudara, saya ingin supaya kita sadar bahwa gereja sebagai gereja tidak hanya mengkhotbahkan hal itu, tapi mewujudkannya, melaksanakannya, dan memberinya struktur dan sistem di dalam gereja. Pesan memberi. Baru-baru Pastor Fikir bersama dengan Pastor Cakra memandani utusan kita untuk membawa bantuan kepada saudara-saudara kita yang kena celaka di Masamba. Itu kan juga pemberian dari masing-masing umat Katolik, dari keterbatasannya. Tapi ketika dikumpulkan mempunyai arti. Dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19, gereja siap untuk berbuat itu. Dan jangan lupa, dalam gereja sendiri ada struktur dan sistem untuk itu. Ada 3 macam bentuk dalam hal itu disiapkan oleh gereja dalam strukturnya. Yang satu kita kenal itu Caritas.
Karitas yang ada pada tingkat internasional, ada pada tingkat nasional, dan ada pada tingkat keuskupan. Di tingkat gereja semesta disebut Caritas Internationalis. Di tingkat gereja lokal nasional, konferensi wali gereja untuk Indonesia disebut Karina, dan Karina itu adalah kependekan dari Caritas Indonesia. Di tingkat keuskupan, di keuskupan kita namanya Camar, yang singkatan dari Caritas Makassar. Ketika mulai merebak pandemi COVID, segera struktur yang sudah ada dari dulu dalam gereja ini mulai bergerak. Itu dan semboyannya adalah bela rasa kita. Bela rasa kita menjawab bencana darurat, tanggap darurat. Kecuali tanggap darurat ini masih ada struktur lainnya dan lembaga lain yang disiapkan oleh gereja untuk membantu orang miskin. Dan kalau Karina itu dalam bentuk yayasan yang untuk membantu orang miskin, pengembangan sosial ekonomi dalam wujud komisi, itulah komisi PSE untuk membantu orang miskin, pengembangan sosial ekonomi. Dan semboyannya adalah kalau orang butuh ikan, jangan beri ikan, berilah dia kail supaya dia bisa beri sendiri. Itu prinsip ini dari PSE. Kecuali itu masih ada lembaga lain yang namanya untuk Gereja Katolik Indonesia namanya DSAK, Dana Solidaritas Antar Keuskupan. Ada 3 jenis dari kesiapan memberi oleh gereja yang distruktur dan disistematisir dalam gereja sebagai wujud dari ungkapan Allah itu memberi. Pertanyaannya, dari mana sumber dana untuk ketiga jenis wujud supaya gereja bisa berbagi dengan saudari-saudaranya yang kena bencana, yang miskin, dan juga untuk pengembangan internal gereja sendiri? Tahu tidak bahwa itu sumbernya adalah dari hasil APP setiap tahun, aksi puasa pembangunan nasional setiap tahun. Jadi itu adalah milik semua umat, sumbangan dari semua umat. APP itu seringkali ada yang berkata, terlalu gampang, terlalu mudah itu kewajiban puasa kita. Hanya 2 kali kita berpuasa dalam masa puasa, lalu setiap Jumat dalam waktu Prapaskah itu berpantang. Itu terlalu ringan. Tetapi jangan saudara-saudara lupa, penekanan dalam gereja Katolik untuk ini tidak lagi pertama-tama pada mati raga, latihan mati raga, tetapi apa yang Anda berikan untuk saudara-saudari yang membutuhkan. Itu kan seruan dari dari nabi-nabi yang Allah berkata, yang kubutuhkan bukan mati ragamu, tetapi apa yang kau berikan kepada saudaramu yang membutuhkan. Ini dalam gereja sudah distruktur kita. Jadi adalah hasil dari penghematan berkat pantang kita yang bisa dipakai untuk 3 tujuan. Membantu. Kalau di SKK itu lebih membantu untuk pembangunan gereja ke dalam, untuk membantu pengadaan
sarana-sarana liturgi, kadang-kadang juga untuk seperti misalnya motor yang ini, itulah untuk itu, kebersamaan untuk itu. Kalau untuk orang-orang miskin, gerakannya pada PSE membantu supaya masyarakat makin lama makin miskin, meningkatkan dirinya. Tetapi yang paling mendesak adalah bantuan bencana, tanggap darurat. Itulah fungsi Karina atau Camar. Dan di sanalah gereja sebagai gereja, kita sebagai gereja mengungkapkan bahwa kita sungguh sebagai institusi mengamalkan hakikat Allah itu sebagai yang memberi. Maka saudari-saudara terkasih, moga-moga, saya tidak tahu di agama lain apakah ada struktur seperti ini dalam gereja Katolik. Saya tidak tahu. Tetapi ketika kita berbicara dan mendengarkan firman Tuhan untuk berbagi, gereja bahkan sudah menjadikan itu struktur dalam dirinya. Dan ini patut memberikan kita kebanggaan. Pesan pada hari ini adalah supaya kita semakin siap menjadi orang-orang yang berbagi dengan saudari-saudara kita. Jangan lagi pernah berkata pada kami hanya sesuatu yang tidak berarti. Untuk memberi makan kepada 5.000 orang pria, belum terhitung wanita dan anak-anak. Rasul-rasul berkata pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Tetapi kepada ketika yang ada itu diberikan, terjadi mukjizat. Kita manusia beriman yang harus mempunyai semangat memberi. Anthony de Mello mengatakan, suatu hari saya melihat seorang anak perempuan kecil berdiri di tengah jalan dengan pakaian compang-camping, kelaparan. Dan saya marah. Tuhan, mengapa engkau tidak berbuat apa-apa untuk anak yang malam ini? Dan malam harinya Anthony de Mello mengatakan, saya bermimpi. Tuhan dengan lantang berbicara kepada saya, aku telah berbuat sesuatu. Aku telah menciptakan engkau. Apa yang engkau telah buat untuk anak kecil itu yang kelaparan? Saudari-saudara terkasih, mari kita camkan. Tuhan memberkati kita.